Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suri Teladan yang mungkin belum kita ketahui. Kita masuk ke sejarah singkat Suri Teladan yang ketiga, yaitu Insan Berkawan Malam. Siapakah dia? Sebelum kita masuk ke dalam video, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada update video baru. Insan Berkawan Malam. Siapakah dia? Dia adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sosok yang berpengetahuan luas, rajin beribadah dan dermawan. Abdullah tidak segan dan ragu menolong sesama yang membutuhkan. Abdullah bin Umar lahir di Mekah. Ia adalah putra Umar bin Khattab. Abdullah sudah memeluk agama Islam sejak ia masih kecil. Ia juga sudah ikut serta ketika ayahnya hijrah ke Madinah. Para sahabat memberi julukan berkawan malam kepada Abdullah. Julukan itu diberikan karena Abdullah selalu rajin bangun di malam hari untuk beribadah dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Abdullah bermimpi di tangannya seolah-olah ada kain beludru. Dengan kain tersebut, ia bisa terbang ke tempat manapun yang ia inginkan di surga. Keesokan harinya, Abdullah menceritakan mimpi itu ke saudaranya, Hafsah. Cerita mimpi tersebut akhirnya sampai ke Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengatakan bahwa Abdullah bin Umar akan menjadi laki-laki yang paling mulia dengan sholat malamnya. Sejak saat itu, Abdullah tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat malam, meskipun ketika ia sedang berpergian. Abdullah adalah seorang pedagang yang jujur dan dermawan. Berkat kejujurannya dalam berdagang, Abdullah menjadi pedagang yang kaya. Abdullah juga tidak segan membagi keuntungannya dengan orang-orang yang membutuhkan. Baginya, berdagang adalah jalan memutar rezeki dari Allah di antara hambanya. Seringkali Abdullah mengajak anak-anak yatim dan golongan miskin untuk makan bersamanya. Ia pernah menyalahkan anak-anaknya sendiri yang mengadakan jamuan makan hanya untuk kalangan hartawan saja. Abdullah bin Umar memiliki hati yang lembut dan begitu luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Ia selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Dimanapun Rasulullah pernah sholat, Abdullah akan mengikuti. Ada satu pohon yang sering digunakan Rasulullah berteduh, dan beliau selalu menyiram pohon itu agar tidak mati. Abdullah pun ikut menyirami pohon itu. Setelah Rasulullah wafat, Abdullah akan menangis setiap mendengar nama beliau disebut. Begitu juga setiap melewati tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah SAW, baik di Mekah maupun Madinah. Abdullah akan memejamkan matanya dan butiran air mengalir dari kedua matanya. Kecintaan Abdullah bin Umar terhadap ilmu pun sangat tinggi. Menurut para periwayat, Abdullah mendapatkan inspirasi luar biasa karena ia tinggal di Madinah, yakni tempat di mana tumbuhnya kebiasaan mendengarkan, mencatat, dan mengkritisi berbagai hal mengenai Rasulullah. Abdullah adalah perintis awal bersama sahabat yang lain dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Ia periwayat hadis kedua terbanyak setelah Abu Hurairah, yakni meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Ia banyak menerima hadis langsung dari Rasulullah, dari para sahabat termasuk ayahnya Umar bin Khattab, dan juga dari yang menghadiri majelis Rasulullah menyangkut tutur dan perbuatan beliau. Abdullah juga hafal Al-Quran dengan sempurna. Selama 60 tahun setelah Rasulullah wafat, Abdullah bin Umar menjadi salah satu sumber periwayat hadis. Oleh karena ilmunya itu, Abdullah seringkali diminta mengeluarkan fatwa dan pertimbangannya untuk suatu permasalahan. Namun permintaan itu ditolaknya karena Abdullah selalu bersikap hati-hati dan tidak mau membuat sembarang keputusan. Abdullah bin Umar wafat pada tahun 72 Hijriah dalam usia 84 tahun. Pada masanya sangat sulit untuk menemukan sosok yang seteguh dan sealim Abdullah bin Umar. Namun Abdullah tetap teguh dengan imannya dan terus berusaha menyebarkan pengaruh Islam sampai akhir hayatnya. Abdullah bin Umar dikenal sebagai penggiat Islam sama dengan ayahnya Umar bin Khattab. Itu tadi adalah sejarah singkat dari Abdullah bin Umar. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.